Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапрадя. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Suenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Suenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PURIN. Hari ini kita akan membahas kata-kata depan dalam setiap kasus. Ya, dalam setiap kasus bahasa Rusia. Ada 6 kasus dalam bahasa Rusia. Kasus nomor 1, nominatif. Tidak memiliki kata depan sama sekali. Kita hanya bilang, ini jendela, ini mobil, ini teman, ya. Это друг, это машина, это окно. Di sana tidak ada kata depan. Kalau kita mulai menggunakan kata depan, jadi sudah mulai menggunakan peraturan kasus, ya. Setelah kata depan ada kata benda dan akhiran kata benda harus berubah sesuai dengan peraturan kasusnya masing-masing. Kita mulai, ya. Nominatif, tidak ada kata depan. Это друг, это машина, это окно. Ya, kita hanya kasih nama ke objeknya. Ini teman, ini mobil, ini jendela. Sudah. Sekarang kasus genitif. Genitif mempunyai banyak kata depan, ya. Silahkan melihat. Itu punya. Saya punya. У меня есть. Kamu punya. У тебя есть. Jendela punya atap. У стола. Atau mobil punya pintu. У машины. Jadi dari at. Sampai atau sebelum. Da. Dari. Bisa se, bisa sa. Is itu dari. Atau dari dalam, atau terbuat dari. Iz. Ini terbuat dari metal, ya. Terbuat dari metal. Iz metala. Kalau dari dalam, saya dari Indonesia, ya. Saya dari Rusia. Itu maksudnya dari dalam, kan? Я из Индонезии. Я из России. Kalau dari dalam, ambil ini dari tas, ya. Возьми это из сумки. Terus, tanpa, без, около, dekat, вокруг, дикилинг, для, untuk, после, sesudah atau setelah, из-за, atas, из-за. Itu terjadi atas kamu, ya. Это случилось из-за тебя. Terus, demi, ради. Demi Tuhan, ради Бога. Demi ibu, ради мамы. Ya, demi teman, ради друга. Terus kasus datif. Kasus datif punya dua kata depan. Ke artinya ke objek tapi tidak masuk, ya, artinya tidak masuk. Kita datang ke objek saja itu maksudnya ke orang, ya. Saya datang ke ibu, ke mame. Atau saya menulis surat kepada ibu, ya, пишу письмо маме. Itu artinya ke objek, ya, kita menuju, ya, atau sesuatu menuju kepada objek, tapi tidak masuk objek ini. Karena juga ada kata depan ke, tapi kita masuk objek. Seperti saya ke stadion, ya, maksudnya saya mau masuk stadion. Terus saya ke supermarket, maksudnya saya mau masuk supermarket. Atau saya mau ke pasar, maksudnya saya mau masuk pasar. Itu kasus akuzatif, ya. Ini kasus akuzatif. V, va, na, ya, ada 3 kata depan. Tetapi di sini datif itu ke juga ada arahannya ke objek tapi tidak masuk. Biasanya itu orang, ya. Kita tidak bisa masuk orang. Atau saya ke sungai, ya. Tapi saya ke sungai saya tidak mau, ya, masuk sungai. Cuma saya ke sungai, ke реке. Dan juga ada artinya menyilang. Menyilang itu juga ke objek. Terus kepada objek, ya. Di sepanjang. Saya menulis di sepanjang papan tulis. По доске, ya. Atau melalui, ya. Saya kirim itu melalui pos, ya, melalui tiki. По почте. Atau menurut saya atau menurut pendapat saya, по моему мнению, ya, menurut. Terus akuzatif punya
kata depan ke dalam, maksudnya masuk ke dalam ya, maksudnya masuk ke dalam. Jadi ada v, ada va, ada na. Kalau saya ke supermarket, v supermarket. Saya ke halaman, va двор. Saya ke pasar ya, ke pasar, na bazar, na bazar. Saya ke stadion, na stadion. Dan na ke atas, saya merayap ke atas atap ya, на крышу, ya, merayap ke atas atap, на крышу. Dan pad itu saya mau merayap ke bawah mobil ya, под машину. Terus za, ke belakang. Saya mau ke belakang rumah, за дом. Terus lewat email ya, di sini contohnya. Через ya. Anda bisa kirim HP Anda lewat email saya. Jadi через мой email, через мой email. Instrumental punya juga banyak kata depan. Ada za di belakang ya. Pulpen ini di belakang rumah ya, за домом. Под di bawah. Pulpen ini di bawah mobil. Ручка под машиной. Перед di depan. Pulpen ini di depan mobil. Перед машиной. Terus sa ada dua artinya, dengan dan sama. Teh dengan gula, чай с сахаром. Dan di antara, между ya. Di antara rumah ada jalan. Jalan, дорога, di antara, между rumah. Между домами. Oke, itu между. Sekarang perhatikan ke sini ya. Kasus genitif mempunyai se-so. Ya. Kasus instrumental mempunyai se-so. Di sini se-so, di sini juga se-so ya. Se-so. Bentuknya sama tapi artinya lain ya. Di sini dari, saya dari Amerika Serikat. Ya se-Amerike. Di sini se-so dengan, saya dengan ibu. Ya se-mamai. Ya se-so. Karena itu kalau Anda melihat ada kata depan tapi Anda tidak mengerti maksudnya apa ya, artinya apa, harus periksa di kamus ya, karena sering ada bentuk sama tapi artinya lain. Dan juga huruf-huruf yang diakhiri di kata benda juga lain ya, sesuai dengan peraturan setiap kasus masing-masing. Dan lagi di sini ada za ya, di sini za ke belakang ya, ke belakang. Terus di sini juga ada za di belakang ya, ke belakang dan di belakang. Artinya lain ya, bedanya ada za, bentuknya sama tapi artinya lain. Kalau di sini za dom, di sini za domom ya. Jadi za domom di belakang rumah, di belakang rumah, di sini ke belakang rumah. Ke belakang rumah. Za dom, di sini za domom. Jadi huruf lain ya yang di akhir kata benda ini. Akhir kata benda huruf berubah sesuai dengan peraturan kasus. Dan kasus preposisi mempunyai a, ab, aba ya, itu tentang, v, va, na itu di, dan na naik taksi ya, saya naik taksi, ya na taksi. Terus saya memikir tentang ibu ya, я думаю о маме. Saya tinggal di Jakarta, я живу в Джакарте. Saya tinggal di Bali ya, я живу на Bali. Kalau di pulau itu на Bali, kalau di kota в ya, kita menggunakan в Jakarta. Dan di sini ada contoh, silahkan melihat ya, ada contoh. Contohnya, ini teman, ini mobil, ini jendela. Itu nominatif ya. Это друг, это машина, это окно. Genitif, kalau genitif, saya mengambil dari sini demi, ради. Dan bagaimana berubah kata di sini? Kita bisa melihat hurufnya
Yang akhir berubah karena sebelumnya ada kata depan. Karena sebelumnya ada kata depan. Jadi, demi teman, ради друга, demi mobil, ради машины, demi jendela, ради окна. Datif. Saya mengambil dari datif kepada. Kepada teman, ke mobil, ke jendela. Kepada teman, ke другу, ke машине, ke окну. Jadi Anda bisa melihat di sini g aja, di sini a, ya, di sini u, terus di sini a, y, y, o, a, u, ya. Huruf yang terakhir berubah sesuai dengan peraturannya. Kita sudah ada video di sini di channel ini tentang peraturan, ya, setiap kasus huruf apa yang harus diakhiri kata benda, ya, dalam setiap kasus. Di sini akusatif. Akusatifnya maksudnya ke objek dan ke dalam, ya, ke stadion, ke supermarket, ke pasar, maksudnya mau masuk, ya, objek ini. Jadi ke teman, kalau saya percaya, ya, teman saya. Di sana kita menggunakan v juga. Я верю в друга. Atau ke dalam mobil, в машину, ke dalam jendela, в окно. Dan instrumental dengan teman, с другом. Dengan mobil, с машиной. Dengan jendela, с окном. Kasus preposisi di teman. Contohnya banyak sifatnya yang baik ada dalam itu teman saya. Juga bisa seperti itu bahasa Rusia. В друге, ya, много хороших качеств в моем друге. В друге, di mobil, в машине, di jendela, в окне. Silahkan catat bahan pelajaran hari ini. Sudah selesai video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa gabung grup WA secara gratis. Ya. Terima kasih. Большое спасибо. Sampai ketemu lagi. До свидания.